Terima kasih. Mohon izin pimpinan anggota Komisi 8. Pertama, saya merespon dari Bapak Hasan Basri Agus terkait dengan masa tunggu, Pak. Jadi satu-satunya cara untuk mengurai masa tunggu waiting list itu ya nambah kuota, Pak. Tapi kalau kita ditambah kuota menjadi 250.000, kita nggak bisa menjalankan sekarang. Kita mau mengelola seperti apa itu nggak ada, Pak. Nah, oleh karena itu kami di Undang-Undang 8 itu mengusulkan berbasisnya layanan. Berbasis jamaah itu berbasis layanan. Maka kemudian konsekuensi di Undang-Undang 34 yang ditetapkan adalah pagu nilai manfaat saja. Karena BP-nya akan berbeda-beda karena berbasis layanan. Maka kemudian yang ditetapkan adalah pagu nilai manfaat. Sesuai kemudian tahapannya tahun ini nilai manfaat 35%, tahun berikutnya 30%, tahun berikutnya 25% dan seterusnya. Jadi pagu nilai manfaat yang ditetapkan karena BP karena berbasis layanan akan berbeda dengan masing-masing layanan. Itu yang pertama. Karena tidak mungkin kita memberikan layanan terhadap jemaah tanpa mengasumsikan bahwa angka yang akan kita terima kuotanya berapa, kemudian mau kita asal-asalannya nggak mungkin, Pak. Jadi satu-satunya cara untuk mengurai dengan penambahan kuota yang bisa sampai di angka 500.000, tapi kita harus jelas dulu mengelolanya kayak apa ini 500.000 ini. Itu seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara terkait dengan kemaslahatan, Ibu, program kemaslahatan ini kan sumbernya berbeda. Kemaslahatan ini kan berbasis dari nilai manfaat dana abadi umat. Nilai manfaat dana abadi umat. Dana abadi umat ini ada sebelum ada BPKH. Ini barang nggak bisa diapa-apain, tapi bisa dikelola, memperoleh nilai manfaat. Nah, nilai manfaat ini yang kemudian menjadi program kemaslahatan. Nah, ini no problem bagi saya, nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau menurut saya nilai manfaat virtual account, Pak. Nilai manfaat virtual account. Nilai manfaat virtual account ini desainnya adalah semakin lama posisinya itu semakin besar. Tapi ini nggak pernah berkembang. Nilai manfaat virtual account ini tidak pernah berkembang karena nilai manfaat untuk alokasi operasional biaya haji dari tahun ke tahun itu terus diforsir untuk mengurangi angka BP. Jadi kemudian, mohon maaf, sebenarnya kalau menurut saya isu atau narasi haji murah itu udah gak relevan, Pak. Relevan ya gak relevan karena memang haji itu mahal, haji itu butuh biaya gitu. Nah oleh karena itu kalau kemudian nilai manfaat ini kemudian harus selalu dijadikan sebagai bagian untuk mengimbangi penyesuaian dengan yang namanya BP, maka kemudian nanti pada suatu saat akan sampai pada titik di mana tidak ada lagi yang namanya nilai manfaat itu mencukupi. Ini kita masih ada karena kan 2 tahun nggak ada haji, sehingga ada cadangan 2 kali operasional nilai manfaat tidak digunakan. Itu yang pertama terkait besaran nilai manfaat virtual account. Yang kedua, pengalokasian nilai manfaat virtual account ini harus berbasis pada besaran dan waktu. Sudah seberapa lama jemaah menunggu, mendaftar, dan berapa akumulasi nilai angka yang ada di virtual account-nya. Harus berhitung itu, jadi prinsip keadilannya ketemu, Pak. Ini kan sekarang pukul rata, 100.000 ya semua 100.000. Sudah setor 10 tahun sama juga 100.000. Momennya seperti itu. Jadi harus berbasis pada besaran nilai angka yang ada di virtual account dia, jemaah, dan berapa waktu dia sudah menaruh duitnya dia di setoran awal itu. Yang terakhir Bapak sekalian, Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati, Sadi Pak, fikih itu menjadi penting. Fikih itu menjadi penting, tapi bagaimana fikih taisir. Fikih itu memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji mulai semenjak pengelolaan keuangannya sampai di operasional hajinya. Saya kira beberapa poin terkait dengan penggunaan nilai manfaat untuk operasional jika harus dilihat dari dalam perspektif fikih itu dapat kita coba diskusikan lebih lanjut. Saya bukan ahli fikih, Pak. Saya tidak bisa menjawab itu, tapi bahwa bagaimana fikih memandang itu pasti akan kita temukan solusinya. Yang jelas apa namanya tidak mesti harus dibiarkan seperti sekarang. Angka 5% dari nilai manfaat secara total itu terlalu besar kalau menurut saya. Sementara hasil yang diperoleh
return yang diterima oleh BPKH juga tidak terlalu signifikan dibanding besaran operasionalnya. Maka nilai biaya operasional BPKH itu dari mana dan berapa itu harus dirumuskan lebih ulang. Saya kira itu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.